Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kailan Salam. Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel ini, boleh subscribe. Dan jika anda suka dengan video ini, anda boleh like, share dan komen video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum, apa khabar semua yang menonton video ni? Harap anda semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Dah lama aku tak upload video dekat channel aku ni. Bila aku tengok balik last video yang aku upload dalam 11 bulan yang lepas, hampir setahun aku tak upload video. Bukan apa kan, selama ni aku menunaikan request daripada viewers aku untuk react video itu, untuk react video ini. Tapi kadang-kadang tu kita terkena copyright. Terkena copyright, kadang-kadang orang claim, copyright claim. Jadi benda tu macam melemahkan sikit lah semangat aku untuk buat video dekat YouTube ni. Tapi tak apa. Kali ni aku akan cuba buat balik, aku akan hidupkan balik channel aku ni. Jadi video pertama yang aku akan upload kali ni selepas aku senyap hampir setahun aku senyap. Okey, aku akan react tentang pemakaian tradisional orang Jawa. Pemakaian apa yang aku nak react? Okey, kalau korang tahu, dekat dalam dunia ni ada macam-macam jenis penutup kepala. Ada tarbus, ada seremban pula. Seremban tu dekat Negeri Sembilan. Ada tarbus, ada serban, ada tanjak. Okey, kalau orang Melayu okey, contoh dia macam ni. Aku ada satu ni, nampak ni. Ini adalah tanjak. Dan tanjak ni adalah salah satu pemakaian tradisional bagi orang-orang Melayu. Dan tak silap akulah, kalau aku tak silap lah, tanjak ni membawa maksud, tanjak adalah tanah yang dipijak. Apa aku cakap tanjak ni adalah pemakaian tradisional bagi orang Melayu. Aku tak sebut orang Malaysia, aku sebut orang Melayu. Kenapa? Sebab kau kena tahu, sebab orang Melayu bukan hanya ada di Malaysia. Di Malaysia ada, di Indonesia ada, di Thailand ada. Jadi ini adalah pemakaian tradisional untuk bangsa Melayu. Tak kisahlah kau duduk dekat negara apa sekalipun, kalau kau adalah Melayu, tanjak adalah kau punya pemakaian tradisional. Dan kalau aku tengok negara jiran kita kan, negara jiran kita ni dia terkenal dengan, aku tengok ada satu pemakaian penutup kepala ni, nama dia adalah blangkon. Dan blangkon ni adalah salah satu pemakaian tradisional bagi orang Jawa. Tapi bila sebut pasal blangkon ni aku tengok ada yang ekor dia yang jenis macam panjang, ada yang jenis macam pendek kan. Tu aku tak tahulah sebab apa, tapi mungkin ada sebab lah kenapa yang jenis tu ekor pendek, ada yang jenis ni ekor panjang. Dan untuk video aku kali ni, aku nak react tentang satu video yang bertajuk Asal Usul dan Sejarah Blangkon yang diupload oleh channel Dua Saudara TV. Korang tengok kat sebelah ni, Dua Saudara TV. Kalau korang nak tengok video asli, video original, video yang aku react ni, korang boleh pergi ke channel Dua Saudara TV ni untuk korang tengok video original. Kalau susah-susah sangat, korang tekan je link dekat description dekat bawah ni, nanti aku letak. Jadi jom kita tengok serba sedikit tentang asal usul dan sejarah blangkon yang diupload oleh channel Dua Saudara TV ni. 1, 2, 3. Masyarakat Jawa zaman dulu memang memiliki cerita legenda tentang Haji Saka. Dalam cerita legenda ini, kemungkinan ikat kepala ini pun ada dalam cerita legenda itu. Di mana pada saat itu Haji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar, seorang raksasa penguasa tanah Jawa. Haji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar hanya dengan menggelar sejenis sorban yang dapat menutup seluruh tanah Jawa. Wow. Ya. Dia guna serban yang boleh menutup seluruh tanah Jawa. Makna dia besar tu. Besar serban dia tu. Tanah Jawa tu besar, weh. Tutup seluruh tanah Jawa. Ush. Kita boleh bagi kita nak. Sorban yang luar biasa, bukan? Betul luar biasa. Padahal seperti yang kita tahu, khususnya masyarakat Jawa, Haji Saka dikenal sebagai pencipta dan perumus permulaan tahun Jawa yang dimulai pada 1941 tahun silam. Menurut sejumlah teori mengatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh masyarakat Jawa. Menurut para ahli dan ahlinya ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari dataran Tiongkok dan pedagang Gujarat. Pedagang Gujarat ini adalah orang keturunan Arab yang selalu memakai sorban, kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Dari sorban inilah menginspirasi orang Jawa
untuk memakai ikat kepala, seperti halnya orang keturunan Arab. Terinspirasi daripada orang Sedangkan Arab. teori lain yang berasal dari para sesepuh yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu ikat kepala tidaklah permanen, seperti sorban yang senantiasa diikat di kepala. Tetapi dengan adanya masa krisis ekonomi akibat perang, kain menjadi salah satu barang yang sangat sulit didapat. Oleh karena itu, para petinggi keraton meminta seniman untuk menciptakan ikat kepala yang menggunakan kain separuh dari biasanya. Dari situlah terciptanya bentuk penutup kepala yang permanen dengan kain yang lebih hemat yang disebut blangkon. Patut corak-corak macam corak kain batik Karena pada zaman dahulu blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan aturan yang baku. Semakin memenuhi aturan yang diterapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Oh, macam itu. Seorang ahli kebudayaan pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon. Dan ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill, ungkap si peneliti. Dan blangkon memiliki beberapa tipe atau bentuk. Yang ini cantik, hitam nih. Yang tadi hitam tipe menggunakan mondolan. Blangkon tipe ini memiliki tonjolan pada bagian belakang blangkon. Oh, macam ni. Blangkon ini disebut juga sebagai blangkon gaya Yogyakarta. Oh, Jogja. Konon tonjolan pada blangkon tersebut menandakan model rambut pria pada waktu zaman itu. Oh, okey, so makna dia yang macam dalam gambar ni kan, macam dalam gambar dalam video ni yang macam ada bonggol sikit belakang tu, tu dia lebih kepada apa? Jogja. Dia cakap Yogyakarta. Susahnya nak sebut. Okey. Yang sering mengikat rambut panjang mereka di bagian belakang kepala. Ada juga blangkon model trapeze. Blangkon model ini disebut dengan gaya Surakarta. Blangkon gaya ini merupakan modifikasi dari gaya blangkon sebelumnya. Oh, asalnya macam ni lah. Karena kebanyakan pria zaman sekarang berambut pendek. Betul. Oh, jadi dia improvise. Blangkon tidak hanya suku Jawa saja yang memiliki. Ada beberapa suku lain di Indonesia yang memakai ikat kepala yang mirip dengan blangkon Jawa. Okey. Seumpama macam blangkon Jawa lah. Seperti suku Sunda, suku Madura, suku Bali, dan yang lainnya. Hanya saja dengan aturan dan bentuk ikat yang berbeda-beda. Nah, itulah asal-usul dan sejarah blangkon. Okey, jadi itulah sedikit penerangan tentang blangkon. Okey, yang diasaskan oleh Haji apa? Aku lupa lah, sorry, aku minta maaf banyak lah sebab aku baru first time dengar tadi nama dia kan. Tapi Haji lah, cerita legenda yang mengenai dia lawan dengan gergasi yang dekat tanah Jawa. Lepas tu dia kata blangkon mula-mula tu asal dia yang jenis macam ada bonggol belakang, sebab dia macam orang dulu-dulu kan rambut panjang kan, so dia macam ikat macam ada bonggol belakang kan. Tapi kalau dia tunjuk dengan macam dekat tempat lain pun ada macam Madura apa semua, tapi tu jenis ikatan kepala tapi bukan blangkon. Okey, sekarang ni aku ada jumpa satu lagi video tau. Sebab aku tertarik sikit nak tengok video ni sebab dia dalam animasi. Okey, video ni diupload oleh channel Makhluk Oranye. Korang tengok sebelah ni Makhluk Oranye. Jadi kalau korang nak tengok video original, korang boleh pergi dekat channel Makhluk Oranye ataupun korang boleh tekan je link dekat description ni aku letak dekat bawah. Jadi untuk channel Makhluk Oranye ni dia ada upload juga video tentang sejarah blangkon, tapi dia tulis kat situ explain with animation. Si animasi. Okey, tak apa, kita tengok yang ni pula kita tengok kejap. Mungkin dia punya informasi dia sama ataupun ada informasi tambahan ke apa, kita tak tahu. Kita tengok 1 2 3 play. Jogja. Ketika kita jalan-jalan di Jawa Tengah atau Yogyakarta dan sekitarnya, sering nggak kalian amati pelindung kepala yang biasa masyarakat pakai?
Yogyakarta sebenarnya. Okey, aku minta maaf lah kalau aku sebut Jogja tadi. Blangkon namanya. Tapi kalian tahu nggak Yogyakarta. blangkon awalnya dibuat oleh siapa? Okay. Mengapa harus bentuknya tidak seperti topi pada umumnya? Betul. Kenapa bentuk macam tu kan? Mari kita cari tahu. Okey, kita cari tahu. Pada dasarnya, blangkon adalah salah satu bagian dari pakaian adat khas Jawa yang digunakan untuk penutup kepala bagi pria sebagai pelindung dari sengatan matahari atau udara dingin. Melindung dari cahaya matahari, dari Tidak tahu panas. secara pasti di mana blangkon bisa ada dan eksis hingga saat ini. Okey. Ada cerita mengatakan sekitar 20 abad yang lalu di mana Aji Saka berhasil mengalahkan Aji Dewata Saka. Cengkar hanya dengan menggelar kain penutup kepala yang kemudian dapat menutupi seluruh tanah Jawa. Pendapat lain mengatakan bahwa ikat adalah pengaruh budaya Hindu dan Islam. Okey, ini sama informasi macam tadi lah. Para pedagang dari Gujarat yang keturunan Arab okey. selalu mengenakan sorban, kain betul. panjang yang dililitkan di kepala, yang kemudian menginspirasi orang Jawa memakai ikat kepala seperti mereka. Awalnya, Terinspirasi dari blangkon situ. terbuat dari kain ikat berbentuk persegi 4 bujur sangkar yang kemudian dilipat dua menjadi segitiga dan dililitkan di kepala dengan cara dan aturan tertentu. Oh, satu cara lipat dia. Dengan segala kerumitan menggunakannya, maka timbullah gagasan untuk membuat penutup kepala yang lebih praktis, yang kemudian kita kenal dengan nama blangkon. Oh, okey. Yang tadi itu dia tu tiga segi apa semua tu? Saat agama blangkon. Islam masuk ke tanah Jawa, blangkon dikaitkan dengan nilai transendental. Di bagian belakang blangkon pasti ada dua ujung kain yang terikat. Okey, dua Yang ujung satu terikat. ujung kain merupakan simbol dari syahadat tauhid dan satu ujung lain adalah syahadat rasul dan terikat menjadi satu bermakna menjadi syahadat ain. Setelah terikat, kemudian dipakai di kepala di bagian yang bagi orang Jawa adalah bagian terhormat. Artinya, syahadat harus ditempatkan paling atas. Okey. Oh, Blangkon terdiri dari beberapa tipe, yaitu blangkon gaya Yogyakarta yang menggunakan mondolan, yaitu tonjolan pada bagian belakang blangkon yang berbentuk seperti onde-onde. Dari cebongkul Tonjolan lah ini betul. menandakan model rambut pria masa itu yang sering mengikat rambut panjang mereka di bagian belakang kepala, sehingga bagian tersebut tersembul di bagian belakang blangkon. Okey. Yang kedua, ada model trepes Surakarta. yang disebut dengan gaya Surakarta. Gaya ini merupakan modifikasi dari gaya Yogyakarta yang muncul karena kebanyakan pria sekarang berambut pendek. Samalah, ni pun sama Itu saja yang informasi bisa macam tadi. saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sorry lah kalau aku tadi sebut Jogja kan. Aku confuse Jogja dengan Yogyakarta. Ke Yogyakarta dengan Jogja sama Apa-apa pun kedua-dua video tadi dia bagi tahu kita serba sedikit lah tentang sejarah blangkon. Yang aku rasa dia punya info dia hampir-hampir sama. Senang kata blangkon ni berasal dari Yogyakarta. Yogyakarta lepas tu diimprovise, diperbarui dia punya bentuk dia tu. Dan kalau yang baru tu orang panggil ciri khas dari Surakarta. Okey, jadi aku rasa sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Terima kasih kepada anda semua. Mana yang menonton video ini, aku ucap terima kasih ribuan terima kasih. Kalau korang ada apa-apa lagi informasi yang nak bagi, korang boleh tulis dekat ruangan komen, ataupun aku ada tersalah informasi ke apa, korang boleh tegur aku dekat ruangan komen, ataupun korang ada idea apa-apa video untuk aku react, korang boleh tulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti aku akan reply ataupun aku akan tunaikan permintaan korang. Apa-apa pun, salam satu rumpun. Assalamualaikum.